Saudara, seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 575 orang ditambah anggota keluarganya akan menjalani tes COVID-19 dalam waktu dekat ini. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun sesama anggota dewan. Bahkan pemerintah hanya akan melakukan tes kepada mereka yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19. Sebanyak 575 anggota DPR RI ditambah dengan anggota keluarganya diperkirakan mencapai 2.000 orang dalam waktu dekat ini akan menjalani tes COVID-19. Seperti yang kami kutip dalam laman kompas.com, seluruh anggota DPR RI dan keluarga yang mendapatkan asuransi Jasindo akan menjalani tes COVID-19 yang akan dilakukan di Kompleks DPR Kalibata dan Ulu Jami. Demikian bunyi salah satu poin simpulan rapat Badan Musyawarah DPR dikonfirmasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Beredarnya kabar akan dilakukannya tes COVID-19 bagi anggota DPR dan keluarganya langsung menuai polemik. Masyarakat menilai apa yang dilakukan DPR di tengah kondisi seperti ini merupakan hal yang kurang elok. Pasalnya, masih banyak warga yang lebih membutuhkan untuk dilakukan tes yang memang saat ini sulit diperoleh. Kecaman juga datang dari media sosial, salah satunya oleh selebritas Melanie Subono. Dalam akun Instagramnya, Melanie Subono menyatakan, "Mohon maaf ya Bapak Ibu Dewan yang sangat terhormat," katanya. Tapi, apakah ini adil dan tepat? Saya dapat kertas ODP dan ODP Plus, dan sampai hari ini nggak kebagian rapid dan swab, abis di mana-mana. Karena katanya alat itu sulit dan mahal. Kalau mau, biarkan mereka tes berbayar yang mahal. Duitnya pakai lagi buat beli lagi yang bisa digratisin untuk rakyat. Ketidaksetujuan tes COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarga juga datang dari sesama anggota dewan. Seperti yang kami kutip dari laman detik.com, fraksi PKS di DPR meminta agar rencana ini dibatalkan. Intinya, fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. Di tengah kondisi seperti sekarang, setiap anggota DPR harus mengutamakan rakyat, harus hadir bersama rakyat dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus corona, ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Tes COVID-19 saat ini memang masih menjadi persoalan bagi pemerintah untuk menyediakannya secara gratis bagi masyarakat. Selain harganya yang masih mahal, ketersediaannya pun sangat terbatas. Hanya bagi mereka yang punya gejala dan riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19 yang bisa mendapat tes ini secara gratis. Tim Liputan, Kompas TV. Ada 575 anggota DPR dan kabarnya ada 2.000-an lebih jika tes COVID-19 ini dilaksanakan terhadap semua keluarga anggota DPR. Ada jurnalis Kompas TV Feni Sinuaraya yang saat ini sudah berada di kompleks perumahan atau rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan yang kabarnya akan menjadi lokasi tes COVID-19 bagi anggota DPR beserta keluarga. Feni, rencananya tes COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarga menjadi polemik di masyarakat. Nah, apakah rencana ini tetap akan dilanjutkan? Ya, Radi, kepastian jadi atau tidak jadi dilanjutkan tes terhadap anggota DPR ini masih belum bisa dipastikan setidaknya hingga hari ini. Kabar ini kami peroleh dari Sekjen DPR Indra Iskandar yang tadi kami sempat hubungi per telepon. Ia menyatakan bahwa alat untuk tes atau alat rapid testnya ini masih belum tiba di Indonesia. Jadi posisinya masih di China karena memang alat ini dibeli di China dan kemudian masih dalam posisi komunikasi untuk pembelian dan juga nanti pendistribusian ke Indonesia. Setelah nantinya sampai di tanah air, barulah kemudian akan dipastikan kapan jadwal tes terhadap anggota DPR. Ada 575 anggota DPR ini akan dilakukan. Juga nantinya setelah alat ini sampai akan dipastikan bagaimana sistem tesnya. Sejauh ini wacana yang beredar adalah tim medis yang datang ke rumah atau kediaman anggota DPR. Ada dua, yakni di Ulu Jami dan juga di Kalibata. Atau kemudian ada kemungkinan lain anggota DPR-nya yang akan ke rumah sakit. Dan juga apakah nantinya tes ini akan berlaku atau diterapkan bagi anggota DPR yang memang memiliki gejala dan juga berusia di atas 50 tahun. Atau kemungkinan kedua adalah
tes rapid test COVID-19 ini akan dilakukan kepada seluruh anggota DPR tanpa terkecuali. Ini yang nantinya akan baru dipastikan begitu nantinya alat tes tersebut sampai di Indonesia. Dan terkait dengan polemik ataupun juga bahkan kecaman dari masyarakat terkait anggota DPR yang akan rapid test corona terlebih dahulu dibandingkan ada masyarakat, kita melihat bahwa memang masih ada masyarakat yang masih menanti proses rapid test dan juga bahkan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Hal ini juga sudah didengar begitu ataupun juga setidaknya berdasarkan informasi dari Setjen DPR, aspirasi masyarakat ini sudah didengar oleh pihak DPR. Oleh karena itu nantinya akan dipertimbangkan apakah rapid test ini akan dilakukan atau nanti akan mempertimbangkan dari sudut pandang lain seperti itu. Namun Radi, ada alasan kemudian kenapa anggota DPR ini meminta agar dites secara keseluruhan rapid test COVID-19. Karena saat ini anggota DPR masih reses sampai nanti tanggal 29 Maret 2020 dan ketika reses mereka kembali ke daerah pemilihan mereka masing-masing. Ada 18 daerah pemilihan di mana ketika mereka kembali ke dapil masing-masing mereka bertemu dengan orang-orang, disebutkan ada sekitar ratusan orang-orang yang mereka temui dalam acara di dapil mereka masing-masing. Oleh karena itu menurut Indra Iskandar, tadinya memang rapid test ini hanya ditujukan kepada anggota DPR yang berusia di atas 50 tahun. Namun kemudian dalam prosesnya anggota DPR merasa membutuhkan rapid test itu dilakukan kepada seluruh anggota DPR, mengingat mereka ingin mengecek, ingin memastikan apakah mereka terpapar virus corona ataupun juga carrier virus tersebut seperti itu. Tidak hanya 575 anggota DPR ini tadi, tapi kalau kita kalikan begitu satu keluarga ada 4 orang, berarti 575 dikali 4. Ada sekitar 2.000-an orang yang jika jadi dilakukan ini akan dites rapid test COVID-19. Dan ini belum juga termasuk kemungkinan adanya nanti asisten rumah tangga dan juga ajudan serta supir pribadi yang kemungkinan juga akan ikut dalam rapid test COVID-19 ini. Radi. Ya, kembali dari dapil saat reses jadi alasan rapid test ini diprioritaskan untuk anggota DPR, namun nyatanya ada juga yang jalan-jalan ke luar negeri anggota DPR ini. Lalu Feni, apa tanggapan warga terkait rencana tes COVID-19 untuk anggota DPR dan keluarga ini? Karena banyak sekali kita tahu bahwa masyarakat saat ini kesulitan untuk mendapatkan rapid test atau tes cepat ini. Iya. Benar Radi, polemik pro dan kontra ini muncul di masyarakat. Kalau kita melihat di media sosial beberapa hari terakhir ini banyak masyarakat yang menyayangkan kenapa kemudian anggota DPR terlebih dahulu untuk dilakukan rapid test COVID-19. Sementara seperti yang Anda sebutkan bahwa ada masyarakat yang mengantri, kemudian alatnya ini juga bisa terbilang mahal dan kemudian masih langka. Sehingga masyarakat meminta agar diprioritaskan terlebih dahulu kepada mereka yang lebih membutuhkan untuk dites COVID-19. Dan kami hadirkan kepada Anda, Radi, pernyataan ataupun juga setidaknya pendapat dari beberapa warga masyarakat yang kami temui terkait dengan rencana untuk tes rapid test COVID-19 terhadap anggota DPR. Saya, karena masih banyak masyarakat yang awam, ya kalau bisa untuk anggota DPR agak dibelakangin dulu karena dia lebih tahu, lebih paham. Sedangkan masyarakat yang nggak tahu, yang masih awam, butuh kejelasan dia kena terpapar virus COVID-19 atau tidak. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu masyarakatnya dulu. Untuk kalangan atas bisa, ya kalau bisa masyarakatnya dulu lah. Untuk cek rapid test itu sih sebaiknya sih justru orang-orang yang sekarang lagi membutuhkan, kayak misalnya udah suspek kayak gitu kan. Kadang-kadang sekarang hasilnya justru itu lama gitu lah. Terus lagi di rumah sakit juga kebanyakan yang sudah seperti kondisi batuk, baru datang aja hanya dengan batuk aja udah kadang-kadang udah langsung dibilang suspek gitu ya. Lebih baik justru itu yang lebih diituin dibandingkan yang masih sehat, ngapain juga di ini dulu. Justru yang sedang sakit yang sekarang lagi butuhin lebih baik itu aja dulu yang diutamakan. Kalau bisa sih ya yang masyarakat dulu yang kenal lah, itu kan pejabat tinggi. Ya yang kalangan yang kita aja dulu deh pokoknya. Alasannya kenapa Mbak? Ya mereka kan mungkin itu pakai uang negara ya.
saran, nasihat, bahkan kecaman ini dilontarkan oleh masyarakat terkait soal rencana rapid test terhadap anggota DPR, 575 anggota DPR beserta dengan keluarga. Jadi kita tunggu, Radi, apakah setelah mendengarkan suara dan aspirasi dari masyarakat, rencana ini akan terus dilanjutkan atau kemudian DPR menimbang-nimbang dari berbagai sisi dan juga aspirasi dari masyarakat soal kebijakan ini, apakah jadi dilanjutkan atau tidak. Kita akan tunggu. Radi. Feni Sinuraya, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Terima kasih.